Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merila G. Cinta, mahasiswi semester 6, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mengajar dalam mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka. Namun karena saat ini terjadinya pandemi COVID-19, maka tugas ini dibuat dalam bentuk video, yang mana dalam video tersebut materi yang akan saya ajari tentang pada kelas 10 bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan model pembelajaran berbentuk cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Penasaran dengan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba untuk diperiksa dulu kebersihan di kelasnya. Yang ada sampah-sampah di laci atau di bawah mejanya tolong dibersihkan, dibawa di kotak sampah. Iya, Bu. Baju yang rapi tolong dimasukkan ya. Iya, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya, Bu. Ya, silakan Dede. Ya, sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, untuk hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nasir, Bu. Nasir. Nasir, kemana Nasir? Izin, Bu. Izin ya. Ada lagi yang tidak masuk? Tambunan, Bu. Oh, Tambunan. Tambunan kenapa? Nggak tahu, Bu, tadi nggak ada keterangan. Oh, tidak ada keterangan ya. Baik, Ibu lanjutkan ya untuk mengabsennya. Muhammad Rangga. Iya, Bu. Ya. Dede. Hadir, Bu. Muhammad Ade Cahya. Ada, Bu. Ya. Baik. Kali ini kalian coba buka bukunya untuk bab 3 halaman 69. Nah, pada kali ini Bu, Ya. saya sudah, Bu ya. ya boleh. Dede, Ya, Bu. bajunya kenapa tidak Oh iya, dimasukkan? maaf, Bu. Ya, harus saya masukin. Ya. Dimasukkan ya bajunya biar rapi. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, terima kasih Dede. Yo. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu suprastruktur, dan infrastruktur. Nah, di sini kalian diminta untuk memahami dan mengerti apa sih suprastruktur itu dan infrastruktur itu. Lembaga-lembaga apa saja termasuk dalam suprastruktur dan infrastruktur. Nah, buka pada bukunya halaman 70. Nah, sebelum mengetahui apa sih suprastruktur itu, kita harus tahu dulu nih apa itu namanya sistem politik. Sistem politik. Ada yang tahu sistem politik itu apa? Ya, adik tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, bukunya nggak dibaca-baca lagi ya. Sistem politik itu merupakan komponen atau unsur-unsur yang memiliki yang diantara ini semua saling berkaitan satu sama lainnya. Jika salah satu komponen atau unsur di dalam sistem politik ini tidak ada, maka untuk cara kerjanya nanti pun akan komponen atau unsur-unsur ini salah satunya hilang atau tidak terlaksana, maka berjalanannya pun sistem politik itu pun tidak akan selaras karena mereka mempunyai keterikatan satu sama lainnya. Nah, coba dibuka pada halaman 71. Itu ada menurut para ahli. Jack Planur mengartikan bahwasannya sistem politik sebagai pola
hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Jadi sistem politik ini merupakan suatu keputusan yang sah yang ada di dalam masyarakat dan dilaksanakan juga di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi sistem politik ini udah paham apa itu? Komponen Ya. unsur. Ya, sistem politik itu merupakan komponen atau unsur-unsur yang saling berkaitan. Nah, udah tahu kan kita apa itu sistem politik, baru kita masuk ke dalam suprastruktur. Dalam suprastruktur politik ini pun dikatakan sebagai mesin. Dikatakan sebagai mesin dikarenakan merupakan alat penunjang dalam keberlangsungannya sistem politik di negara kita. Nah, lembaga-lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik ini adalah lembaga-lembaganya ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, yang dimana lembaga legislatif ini membuat undang-undang atau kebijakan. Nah, sedangkan untuk eksekutif dia yang melaksanakan. Sedangkan yudikatif ini untuk mengadili. Jika lembaga ini tidak berfungsi, ketiga lembaga ini tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka sistem perpolitikan pun akan jadinya rancu, akan tidak terorganisir dengan baik. Jika yang membuat undang-undang kebijakan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka untuk penerapan laksananya pun akan merasakan terhambat. Dan yudikatif mengadili orang-orang yang melanggar undang-undang atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Nah, lembaga yudikatif ini terdiri dari MA, MK, dan KY. Legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan untuk eksekutif ini terdiri dari presiden dan wakil Presiden. Nah, dan menteri. Jadi gimana, paham ya? Kalau untuk suprastruktur politik ini sebelumnya kita harus pahami dulu tuh apa sih sistem politik. Nah, sistem politik itu adalah komponen atau unsur-unsur yang dimananya di dalamnya saling berkaitan satu sama lain. Dan suprastruktur politik pun itu dikatakan sebagai mesin atau alat dalam untuk melaksanakan sistem perpolitikan di Indonesia. Dan lembaga-lembaga yang termasuk ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kita masuk ke infrastruktur nih. Coba dibuka pada halaman 73. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik dalam masyarakat dan serta ikut campur dalam urusan kekuasaan dan berperan atau berpartisipasi secara aktif. Jadi, infrastruktur ini merupakan kelompok yang ikut berpartisipasi. Dalam penentuan kebijakan yang telah dibuat. Nah, dalam infrastruktur politik ini
ada beberapa lembaga yang termasuk ke dalam infrastruktur politik ini. Seperti kita buat di sini lembaganya, ada partai politik, ada grup penekan, ada grup apa lagi? Ada yang tahu? Ya, grup kepentingan. Dan satunya lagi media komunikasi. Yang mana lembaga-lembaga infrastruktur ini terdiri dari partai politik, grup penekan, grup kepentingan, dan media komunikasi. Yang mana ini semua memiliki tujuan yang sama dalam setiap anggotanya. Dia ikut ini semua berpartisipasi dalam ini tentang ketegasan dalam kebijakan. Nah, grup penekan ini biasanya di kalangan mahasiswa, menekan untuk mereka. Grup penekan ini dia lebih kayak mereka untuk mempertimbangkan suatu kepentingan di kelompok masyarakat mereka. Nah, kelompok kepentingan ini biasanya seperti ada LSM, terus ada elit politik. Nah, yang mana semuanya ini mereka menyampaikan tentang menekankan kepada kelompok-kelompok yang ikut berpartisipasi dalam tentang perpolitikan di negara kita Indonesia. Nah, sebelum Ibu membuat kelompok dan pembagian tugas, ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup ya? Cukup. Nah, Ibu ulas ulangi lagi ya. Nih, sebelum untuk mengetahui infrastruktur politik, kita harus mengetahui dulu nih sistem politik itu apa. Sistem politik itu merupakan komponen atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, infrastruktur ini pun disebut dengan mesin atau alat yang menunjang dalam kehidupan lembaga negara kita. Seperti lembaga-lembaganya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, untuk infrastruktur ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama dan berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, lembaga-lembaga infrastruktur ini ada partai politik, grup penekan, grup kepentingan, media komunikasi. Ya. Nah, silakan dicatat untuk teman-teman yang tidak masuk diberitahu ya. Siap, Bu. Hapus dong. Nah, udah selesai dicatat semuanya? Sudah, Bu. Nah, baik. Untuk penugasan di rumah kita buat jadi kelompok ya. Kita bentuk jadi 3 kelompok. Kelompok pertama dari Rangga dan baris ke belakangnya. Kelompok kedua Ade dan kelompok ketiga Dede. Nah, kalian buka halaman 75. Ya. Itu ada tabel 3.1 tentang peran organisasi infrastruktur. Itu dikerjakan ya di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi dan tugasnya harus sudah selesai ya. Ya, jadi kita evaluasi ya pembelajaran hari ini sebelum kita melakukan pembagian kelompok. Nah, suprastruktur politik ini merupakan mesin dalam mengatur kekuasaan di negara kita, yang mana di suprastruktur politik ini terdiri dari ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana ketiga-tiganya memiliki peranan penting. Dan untuk infrastruktur politik ini merupakan kelompok-kelompok yang memiliki
kepentingan dan ikut berpartisipasi. Nah, seperti contoh kelompok kepentingan ini terdiri dari partai politik, media massa, ada kelompok penekan, ada kelompok kepentingan. Nah, dan kelompok-kelompok ini dan dia berpartisipasi dalam pemerintah melakukan kebijakannya. Nah, kelompok penekanan ini biasanya seperti mahasiswa. Dan media massa ini terdiri dari dua, ada media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak ini terdiri seperti majalah, koran, dan lain-lainnya yang mereka memberikan informasi sumber-sumber mengenai tentang perpolitikan yang ada di negara kita. Dan untuk media elektronik itu dapat dari internet, web, dan lain sebagainya. Ya. Siap, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembacaan hari ini kita tutup dengan doa. Ayo ketua kelas silakan pimpin. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, biar ilmu yang bermanfaat, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kalian pahami. Amin. Dan untuk besok minggu depan jangan lupa tugasnya dibawa dan dibaca untuk bab berikutnya ya. Iya, iya. Dan untuk teman-teman yang belum tidak hadir hari ini tolong diinformasikan bahwasanya ada penugasan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera buat kita semua dan sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.